Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Pemirsa, pendengar PPMTI Batangkabung TV dimanapun berada, kalimat puji dan syukur dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin mari selalu kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tiada pilih kasih, Allah yang maha penyayang sayangnya tiada terbilang, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, yaitunya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan kita, contoh teladan bagi seluruh umat manusia di dunia, yaitunya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar PPMTI Batangkabung TV, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan keberuntungan, tapi sebagian di antara mereka mendapatkan kerugian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka tidak dapat hal-hal yang dia petik daripada puasanya tersebut. Lebih konkretnya, mereka yang merugi dalam melakukan ibadah puasa, yang pertama adalah orang yang berpuasa namun dia tidak melakukan ibadah sholat. Mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari, mereka menahan haus dan lapar, mereka berpuasa, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa tersebut. Namun mereka kesehariannya tidak melakukan yang namanya ibadah sholat. Sedangkan sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kunci kebaikan. Sholat adalah tonggak daripada segala ibadah. Maka daripada itu, walaupun kita sedang berpuasa, jangan pernah ditinggalkan yang namanya ibadah sholat. Orang Minangkabau mengatakan, layang-layang tabang malayang, layang-layang putui tibo di baso. Mari kita selalu melakukan ibadah sembahyang walaupun kita dalam berpuasa. Pendengar dimanapun kita berada, jadi di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah puasa ini ibaratkan rumah. Rumah ini kalau seandainya kita tidak mempunyai kunci, bagaimana kita masuk ke dalam rumah tersebut? Kita ada rumah mewah, megah, segalanya ada di dalam rumah tersebut, yang punya atas nama pribadi kita sendiri, tetapi kuncinya kita tidak ada. Bagaimana cara masuk ke dalam rumah tersebut? Maka kunci ini adalah ibaratkan sholat kita. Kita berpuasa setiap hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, tetapi tidak melakukan ibadah sholat. Maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dapat pahalanya. Allah berikan pahalanya kepada kita nanti di akhirat, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihatkan oleh Allah kepada kita, oh itu adalah puasa antum,
Puasa kamu, ini puasa engkau. Kita lihat itu puasa kita 29 hari, 30 hari. Tetapi balasan jasa pahala puasa tersebut tidak ada kepada diri kita. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak melakukan sholat 5 waktu, sama seperti burung tanpa sayap. Pendengar dimanapun berada. Yang kedua, orang yang merugi tetapi dia berpuasa, yaitunya orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menahan dirinya daripada perilaku kemaksiatan. Dia berpuasa setiap hari ini. Dia tidak membatalkan, tidak ada yang melakukan yang membatalkan puasa. Tetapi dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya. Dia tidak bisa menjaga matanya daripada hal-hal yang tidak diredai Allah. Dia tidak bisa menjaga telinganya dari mendengar yang tidak baik. Dia tidak bisa menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang kotor. Ini orang yang seperti ini, pendengar yang dimuliakan Allah, juga sia-sia amal ibadah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu bagaikan buah. Diberikan kita buah, maka buah itu dikasih pisau. Ketika kita orang yang berpuasa ini berkata bohong, diiris buah tadi. Ketika kita menggunjing, diiris buah tadi. Ketika kita berbuat kejelekan, diiris buah tadi. Ketika kita menyebut orang lain, diiris buah tadi. Maka tinggallah akhirnya patoknya lagi. Yang amal ibadah yang kita lakukan ini, puasa yang kita lakukan ini, akhirnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Buah yang manis ini seharusnya kita yang memakan, kita yang bisa mengenyangkan kita, yang bisa melepaskan haus dan dahaga. Namun akhirnya cuman tinggal batoknya lagi. Maksudnya apa, pendengar yang dimuliakan Allah? Kita sudah susah-susah puasa, mulai dari pagi hari sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib. Tetapi balasan jasa daripada puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berpuasa, bergunjing iya juga. Orang Minang juga mengatakan, di ma ado lape di situ ado limpiang, di ma mengecek di situlah bagunjiang. Iku akan mendapat balasannya, hanyalah haus dan lapar saja dapat oleh kita. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita jaga selalu ibadah puasa kita, agar ibadah puasa itu bisa memberikan pahala kepada kita. Karena puasa kita itu kita yang menentukannya, dan hanya Allah yang tahu kita puasa apa tidaknya. Maka daripada itu, marilah selalu lakukan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa pada akhirnya kita nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Tanak nasi suwok lalu tinggal sabantanyi mai jemasa. Dangah kaji rangkuh kadado, tibo di dado jadian palito diri awak. Barale urang di Pinaga, rami urang simpang tigo, mandanga kaji pantang tingga. Kok parangai ba itu juo, sio-sio dapet di kito, kembali kapado narako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.